Perdebatan antara Bung Rasman dan Al-Kathiri memperlihatkan satu sisi seorang pengacara yang begitu bebal. Bagaimana tidak, ia tentu paham bagaimana mekanisme hukum yang harus ditempuh ketika merasa penersangkaan terhadap kliennya tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Lebih jauh lagi, ia tentu tahu bagaimana legalitas seorang peneliti sebagaimana yang sering disematkan kepada kliennya ini untuk dijadikan tameng atas tuduhan yang ia lakukan. Nah, bagaimanakah selanjutnya? Mari kita dengarkan dulu perdebatan antara Bung Rasman dan Al-Kathiri ini. Yang dimasalahkan dia ini dokumen publik. Yang mana untuk kepentingan publik. Dia pribadi nggak ada deh. Kalau dia cuat-cuat dan sebagainya. Cuat-cuat bukan untuk dirinya. Dokumen ini dokumen satu tidak, Bang? Yang mana? Yang dipersoalkan Roy dengan Tifa itu. Sekarang begini. Kan hasil scanning, Bang. Ini kan ada sejarah. No. Ini scan. Loh. Bagaimana Bang katakan itu bisa menjadi sebuah data otentik? Sekarang ini dengan adanya dengan teknologi ini, IT pun kita pembuktian. Tidak asli, Bang. Apanya? Nggak bisa, Bang, ijazah asli saya dengan di-copy atau di-scan dianggap asli. Nggak bisa, Bang. Orang mereksa ini janin itu hanya dengan dugaan. Iya. Sekarang itu ada USG. Lah itulah teknologi. Tapi ini kan bukan itu, Bang. Dan itu teknologi bukan menjadi barang bukti, Bang. Bahaya itu, Bang. Nah, kenapa ada undang-undang ITE? Loh, undang-undang ITE itu tadi jangan ada sampai orang yang dipoto orang punya, terus Anda katakan itu asli, itu jadi persoalan, Bang. Merubah data yang bukan asli menjadi asli. Gara-gara bukti ITE. Iya. Bang, ini faktanya. Bang, kalau kita mau jujur, Bang. Contoh. Bukan. Bang, kalau kita mau jujur, Bang, kan selalu Roy Suryo itu bilang, mana legal standing, mana legal standing. Saya tanya, Roy Suryo itu ahli telematika, sertifikatnya di mana, Bang? Abang kan klien Abang dia. Sebentar. Bagaimana seorang yang bukan ahli telematika ngaku telematika bilang ini saya ini bukan psikolog, saya ini lawyer. Saya selalu berbicara berdasarkan undang-undang, ketentuan hukum dan sebagainya. Ini ada sesuatu yang baru lagi, menarik. Kami mendapatkan surat, ya kan, dari Komnas HAM yang melampirkan surat dari kepolisian, dilampirkan ke kami. Di sini dikatakan bahwa ada 3 orang lengkap penderita, saya katakan, yang ikut melapor selain Pak Jokowi. Yaitu apa yang dinamakan di sini disebut siapa namanya, Andi Azwan. Bukan. Ya, Andi Kurniawan. Kemudian yang satu lagi Lex Semanan, yang satu Maret Samuel dan sebagainya. Itu mereka tadinya kita nggak tahu mereka lapor dengan laporan pasal berapa. Di sini jelas bahwa yang Andi Kurniawan ini melapor dengan 160 KUHP. Kemudian Maret ini dengan 160. Kemudian Lex Sumana itu 28 ayat 2. Dengan penggantian pasal ini, pasal-pasal itu sudah tidak ada lagi. Berarti sudah tidak relevan lagi mereka ini ada di sini. Bahkan kemarin waktu respon harus apa? Bang, yang tidak ada pasalnya ini pasal yang mana nih? Karena KUHP baru, KUHP baru. Maksudnya, Bang? Perubahan pasal ini. Iya. Ya kan dilapor tahun berapa, Bang? Tahun lalu, Bang. Kan tahun lalu dilapor, Bang. Di pasal 160 contohnya. Iya. Itu di klaster 2. Di 3 orang itu waktu itu ada respon juga. Iya. RRT tidak ada. 28 ayat 2 ada. Tetapi dengan perubahan pasal ini, ya kan? 28 ayat 2 tidak ada. Berarti kemudian dirujukkan pada waktu penetapan tersangka. Orang-orang ini, laporan nomor sekian, dan ini karena tidak ada bukti, tidak terbukti. Dan tidak terbukti itu apa? Ya termasuk pencemaran nama baik. Nah, kalau dalam waktu dekat ini kita akan laporkan 3 orang itu. Nah, maksud saya, Bang, kenapa nggak tempuh Prapit? Kenapa, Bang? Lah, itu tadi. Kalau kita Prapit, kita tidak memberikan informasi pada masyarakat bahwa penegakan hukum di Indonesia amburadul seperti ini. Ada kacau kita di cara berpikir, Bang. Itu udah clear, Bang. Biar Adinda Fredrik yang jawab. Nah, dari perdebatan ini kita bisa melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Al-Kathiri ini adalah mencoba membangun persepsi di masyarakat bahwa apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum selama ini, dalam hal ini penyidik, tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun di sisi lain, ia tidak ingin mengambil langkah hukum atau mekanisme hukum yang disediakan oleh hukum itu sendiri. Hal inilah yang justru dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Nah,
Lebih jauh lagi, yang paling menarik dan yang terlihat dalam perdebatan tadi adalah ketika Bung Rasman menanyakan soal legalitas peneliti yang dimiliki oleh Roy Suryo dan Diva. Namun alih-alih memberikan jawaban, Al-Kathiri justru mengalihkan persoalan ke hal yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa klaim dari Al-Kathiri ini, yaitu Roy Suryo dan Diva, memang tidak mempunyai legalitas sebagai seorang peneliti, dan hal ini bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap peneliti itu sendiri dan menurunkan kredibilitas dari seorang peneliti yang ada di negara kita. Nah, dari hal ini kita bisa melihat bahwa apa yang dibela Al-Kathiri ini bukanlah suatu kebenaran, apalagi untuk menegakkan keadilan, karena pembelaan yang dilakukan begitu membabi buta. Bahkan ia sengaja menyematkan kata peneliti ke kliennya sendiri agar terhindar dari tanggung jawab atas tuduhan yang dilakukan selama ini oleh Roy Suryo dan Diva. Nah, untuk tanggapan lebih lanjut, mari kita dengarkan Bung Freddy berikut ini. Biar kita kasih pencerahan dulu sama Iya. sama masyarakat. Baik. Jadi begini, kenapa sekali lagi kenapa kami sangat yakin perkara pidana ini P21 dan optimis? Begini, ini para tersangka ini, Roy Suryo dan kawan-kawan beserta teman-temannya ini kan sudah banyak sekali melakukan tanda kutip jualan hukum. Oke. Dan jualan hukum yang dilakukan itu semua kandas. Upaya-upaya hukum sampai ke MK semua kandas, upaya perdata semua kandas, Bareskrim semua kandas. Ini kan hukum itu ada prinsip-prinsipnya yang semua itu adalah prinsip yang namanya prinsip itu universal, dimanapun itu berlaku. Mau di perdata, pidana, di MK, itulah sampai sekarang mereka ini ya dari proses-proses jualan hukum yang mereka lakukan itu semua kandas, kalah. Maka kami optimis di pidana ini juga mereka akan kalah sehingga ini sampai ke persidangan dan akan divonis bersalah. Oke. Jadi ya sekali lagi ya upaya-upaya yang mereka lakukan ini ya walaupun terus kalah tetapi terus hanya biar terus perkara ini rame supaya Oke. menjadi kontroversi, menyerang Pak Jokowi, itu aja nggak ada lebih dari Baik. itu. Dari perdebatan tadi kita bisa melihat siapa yang benar-benar paham dengan hukum dan siapa yang hanya bertahan demi menghindari jeratan hukum itu sendiri. Nah, saya kira ini dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.